Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube Mami Indra. Pagi-pagi bikin sarapan dulu. Ini rencananya bikin ayam kecap. Ayam kecap ya, kayak ayam kecap. Tapi kayaknya ada kemiri yang belum sempat kena blender. Jadi dibuang aja ya daripada kena gigit. Karena nanti nggak enak rasanya. Ya, cemplungin itu daun salamnya. Karena namanya ayam kecap, jadi harus pakai kecap. Kedengeran suara ada yang teriak minta makan. Udah nggak sabar, padahal masih jam berapa nih? Pas kemarin Idul Adha itu sebenarnya nggak ada rencana mau bakar-bakaran sate, tapi ternyata dapet bagian daging kambing. Jadi saya nggak biasa ya masak daging kambing itu selain untuk di sate kambing gitu. Jadi kan makanya nggak beli bawang gitu ya. Ternyata suami beli bawang banyak banget. Makanya food prep kali ini kayaknya saya nggak beli bawang merah dan bawang putih. Sama nggak sih Mams? Para bapak-bapaknya tuh kalau dimintain tolong beli apa gitu pasti berlebihan gitu belinya. Ini sisa stok bumbu-bumbuan ya. Bumbu-bumbuan ya. Kayak jahe, salam, sereh, laos, apa sih namanya, lengkuas kalau saya sebutnya laos. Stok minggu kemarin. Daun salam semuanya saya taruh di chiller. Daun salam ternyata lebih awet, saya masukin ke freezer, Mams, termasuk sama daun jeruknya juga. Aduh, saya pokoknya nggak pernah beli daun salam terlalu sering. Pokoknya kalau habis baru beli, bisa sampai 2 minggu lebih baru habis. Nggak busuk, nggak kering. Saya masuk ke freezer. Dilanjut masak lagi. Jadi tadi sambil beberes bumbu-bumbu yang minggu kemarin itu, saya sambil masih masak yang tadi. Jadi kebiasaan saya itu Mams ya, harusnya sarapan itu yang sederhana ya menu makannya. Tapi karena saya kan tiap hari ini kerja, kepengennya itu untuk sarapan dan makan siang saya masak untuk keluarga gitu, untuk anak-anak. Selain juga biar ART yang di rumah itu nggak ngerasa kerepotan pada saat saya tinggalin kerja gitu. Belanja mingguan saya tiap hari selalu ditemenin sama bapak suami. Penuh banget tuh ya, jadi kepengen buru-buru, pengen duluan ngerapet-rapetin badan. Takut juga di belakang aja kita nggak kebagian dihitung juga gitu ya. Jadi serba bingung.
wajib ya, ada wortel, ada sayuran hijau, ada prohe, prona, karena saya punya 3 anak yang masih tumbuh kembang, termasuk 2 anak yang masih umur 1,5 tahun dan 2,5 tahun. Ini ibunya mulai ngitung, ternyata karena saya nggak beli bawang-bawangan, setelah dihitung-hitung termasuk sama jajannya suami saya, buruh nemenin, itu habis cuma 130.000 sama ayam. Tadi ayam nggak sempat ke record ya, beli ayam itu 1 kilo, hati ayam 1/4 sama ceker ayam juga 1/4, biasa buat bikin sop-sopan atau dibikin nanti soto. Jadi selama ini ya, berarti saya mulai food prep itu udah 1 tahun selama pandemi. Tapi kalau ngelihat di channel YouTube ibu-ibu yang lain tuh suka dibikin kayak meal plan gitu, cuman saya nyobain malah nggak bisa gitu. Ini udah di rumah mau pasang, itu tadi minta tolong suami buat nanti buat naruh bawang-bawangan, taruhnya di situ ya biar nggak bercecer. Ikutan ala-ala Mak Fitri, jadi kelapanya saya mau masukin ke freezer, tapi ternyata tadi nggak muat tempatnya, saya pindahin ke tempat yang lain. Bukan, oke, ada yang hijau-hijau, ada yang orange karena tetap pemenuhan kebutuhan anak-anak bayi. Paling males sebenarnya ya bersih kangkung ini, harus satu-satu, karena kalau nggak satu-satu takut ada yang tidur di sana, geli gitu ya kalau kemakan sama kita ya. Tapi memang semenjak ikut food prep kayak gini, jadi lebih irit, nggak suka pesen makan online gitu ya kalau malam. Ya kadang-kadang sih kalau kepengen jajan apa gitu. Terus juga waktu masak, yang tadinya saya nggak bisa bikin masakan sarapan gitu buat anak-anak di rumah, karena sudah di food prep, udah diberesin dari sebelumnya, jadi waktu memasak tuh lebih cepet gitu ya, nggak terlalu butuh banyak waktu, lebih praktis. Memang lebih capek di awal, tapi tiap harinya itu santai, irit lagi Bu. Siapa sih ibu-ibu di sini ya suka duit lebih ya kan? Jadi kan uang yang harusnya dipakai buat makan, karena budgetnya berkurang, bisa buat beli yang lain ya kan? Ada yang penasaran nggak kenapa saya beli daun bawang banyak begitu? Jadi emang pokoknya setiap masakan, kayak tadi ayam kecap aja, sebenarnya kalau misalnya masih ada sisa stok daun bawangnya pasti saya kasih daun bawang itu. Apalagi saya lebih sering masak yang berkuah kayak sop-sopan gitu atau nyoto ya, masak soto pasti daun bawangnya juga gak kelewatan gitu. Apalagi kalau misal kita lagi ngedadak mau minta bikin dadar, kalau polosan tuh kayaknya kurang sedap gitu ya kalau menurut saya. Jadi selalu stok daun bawang banyak, bukan karena kepengen mau jualan martabak. Ada yang pernah tanya ke saya begini, kamu gak capek apa udah kerja dari jam 7 pagi sampai maghrib tapi masih bisa sempet masak, masih bisa ngerjain yang lain juga gitu. Kalau ditanya begitu jawabannya juga saya bingung ya, capek ya tinggal tidur ya gak sih? Tapi ngerasa puas aja gitu kalau udah anak bilang, wow masakan mami enak sedunia gitu.
agak lebay sebenarnya. Gak mungkin juga kan nyanyi Chef Renata gitu, tapi menurut mereka mungkin masakan saya paling enak buat mereka. Makanya itu yang bikin capek tuh hilang. Mams di sini pernah ingat gak dulu waktu jadi anak-anak sering ngedenger keluh kesah dari orang tua kita, bukan orang tua, ibu lah terutama, pasti setiap hari nanya ke kita mau makan apa, mau masak apa. Lah kita yang dikasih makan apalagi bingung kan, masih kecil ditanya gituan. Terus akhirnya dia ngedumel sendiri, bosen masak tiap hari itu aja. Itu kan artinya berarti ibu-ibu zaman now itu lebih pintar dari orang tua kita dulu ya. Jadi sebelum masak udah tahu seminggu ini kita mau masak apa, ya kan? Nggak bingung-bingung lagi hari ini masak apa, besok masak apa, lusa masak apa, pokoknya masak terus tiap hari. Tadi pas bebersih ayam, ceker dan hati ayam itu nggak sempat ke-record ya mam, agak repot sih tadi, nanti dia lain kali ya. Dan untuk masakan minggu ini tuh ada yang request minta dibikinin kerang saus tiram. Semoga nanti pas bikin habis, gak cuma mintanya aja. Nah ini belanjaan saya minggu ini total 130.000. Kayaknya kekurangan wadah, tapi nggak apa-apa lah, nanti lain kali barangkali ada rezekinya bisa dibeli lagi tempatnya. Sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.